Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen instruktur mata kuliah Manajemen Keuangan serta rekan-rekan mahasiswa yang telah berinvestasi waktu pada ilmu pengetahuan hari ini. Syukur tak terhingga kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa kasih serta penyertaannya, mustahil bagi kita untuk hadir dan bertumbuh bersama dalam ruang akademik yang berharga ini. Saya Muhammad Yasir Arafat yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi kami dari kelompok 5. Saya juga ditemani rekan-rekan dalam kelompok yang bertugas sebagai presentator. Perkenalkan nama saya Dela Yanaki sebagai pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Christine Ethel Makins sebagai pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Ikan Maharani sebagai pemateri ketiga. Kepada presentator pertama saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian arus kas. Arus kas adalah seluruh bentuk aliran masuk dan aliran keluar kas dan setara kas yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Arus kas penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk satu memenuhi kewajiban jangka pendek, dua membiayai aktivitas operasional, tiga melakukan investasi, dan yang terakhir menjaga kelangsungan hidup usaha. Berikutnya jenis-jenis dan klasifikasi arus kas. Satu, jenis-jenis arus kas. Jenis-jenis arus kas yaitu meliputi arus kas dari aktivitas operasi, contohnya penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pemasok, pembayaran beban operasional. Dua, arus kas dari aktivitas operasi meliputi arus kas yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, contoh pembelian aset tetap seperti mesin, tanah, bangunan, penjualan aset tetap, investasi dalam instrumen keuangan jangka panjang, penerimaan dividen dari investasi. Tiga, arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas terkait perubahan struktur permodalan perusahaan, contoh penerimaan pinjaman bank, pembayaran utang, penerbitan saham, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Manfaat analisis arus kas itu menilai likuiditas perusahaan, mengukur kemampuan menghasilkan kas dari operasi, menilai efisiensi operasional, menilai kebutuhan pendanaan, menilai kemampuan perusahaan melakukan investasi, membangun perencanaan dan pengambilan keputusan, menilai solvabilitas dan kelangsungan usaha. Kerangka teori arus kas. Kerangka teori arus kas berfungsi sebagai dasar konseptual dalam penelitian atau analisis. Berikut kerangka teori yang biasa digunakan untuk topik arus kas, yaitu satu, teori laporan keuangan, dua, teori case of, dua, teori arus kas, tiga, kerangka pelaporan keuangan, empat, teori likuiditas, lima, teori kinerja keuangan, dan yang terakhir hubungan arus kas dan kinerja perusahaan. Berikutnya klasifikasi arus kas, yaitu satu, arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan serta aktivitas lain yang bukan termasuk aktivitas investasi dan pendanaan. Tujuan aktivitas operasi yaitu satu, menilai kemampuan perusahaan membiayai kebutuhan operasional sehari-hari, dua, menilai keberlanjutan kegiatan operasi perusahaan, tiga, menilai kualitas laba, empat, mengidentifikasi apakah perusahaan bergantung pada sumber pendanaan eksternal, contoh arus kas masuk aktivitas operasi. Satu, penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, dua, penerimaan kas dari komisi, tiga, penerimaan kas dari klaim asuransi, empat, penerimaan bunga dan dividen. Metode penyajian yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Berikutnya arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Tujuan aktivitas investasi yaitu satu, menilai upaya perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan
kapasitas operasional. 2. Menilai keputusan manajemen dalam mengalokasikan sumber daya untuk investasi jangka panjang. 3. Menilai apakah perusahaan mengurangi atau meningkatkan portofolio aset. Contoh arus kas masuk aktivitas investasi. 1. Penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin. 2. Penjualan investasi jangka panjang. 3. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. 4. Penerimaan hasil penjualan surat berharga. Yang berikutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang menghasilkan keuangan dalam jumlah dan komposisi modal sendiri serta utang panjang perusahaan. Tujuan aktivitas pendanaan: 1. Menilai keputusan perusahaan dalam memperoleh modal. 2. Menilai kebijakan utang perusahaan. 3. Menilai kemampuan perusahaan membayar kembali kewajiban jangka panjang. 4. Melihat bagaimana perusahaan mengembalikan nilai kepada pemilik modal melalui dividen. Contoh arus kas masuk aktivitas pendanaan: 1. Penerimaan dan penerbitan saham baru. 2. Penerimaan pinjam pajak jangka panjang. 3. Penerimaan dari penerbitan obligasi. Yang berikutnya, metode penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan utama yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam satu periode. Pengertian metode penyusunan laporan arus kas. Metode penyusunan laporan arus kas adalah cara atau pendekatan yang digunakan perusahaan dalam menyusun bagian arus kas dari aktivitas operasi. Tujuan metode ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kas dihasilkan dari aktivitas normal perusahaan dan bagaimana kas tersebut digunakan. Berikutnya, metode langsung. Metode langsung adalah metode penyajian arus kas operasi dengan cara melaporkan langsung penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Ciri-ciri metode langsung yaitu: 1. Menyajikan arus kas secara langsung dari transaksi kas. 2. Mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan kategori operasional. 3. Memulai dengan laba bersih. 4. Informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna non-akuntan. Baik, materi yang baik, saya akan memaparkan materi kedua, yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode penyajian arus kas operasi dengan cara memulai dari laba bersih, kemudian menyesuaikan dengan: pertama, transaksi non kas; yang kedua, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar; yang ketiga, keuntungan dan kerugian non operasional. Tujuan dari penyesuaian tersebut adalah untuk mengubah laba berbasis akrual menjadi arus kas berbasis kas. Ciri-ciri metode tidak langsung: yang pertama, dimulai dari laba bersih kemudian dikonversi menjadi kas. Yang kedua, menyesuaikan akun-akun non kas. Yang ketiga, lebih fokus pada rekonsiliasi laba bersih terhadap arus kas operasi. Dan yang terakhir, data lebih mudah diperoleh dari laporan keuangan. Contoh penyajian metode tidak langsung: yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, laba bersih. Yang ketiga, penyusutan dan amortisasi.